Ya, sebentar ya. Gampang sih ya. Nyambunginnya mah gampang. Semoga gampang. Kadang ada kendala-kendala, cuma masalah ini sih kendalanya biasanya. Masalahnya itu versi biasanya. Bentar ya, ini bisa kok hidup lagi. Oke, sip. Bentar-bentar. Saya coba ini dulu. Saya jalanin dulu build-nya. Bentar ya. Cuman kalau kita udah nyambung API emang agak ribet ke ininya sih. Nanti untuk collaborate-nya sih. Agak sedikit sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Jadi kan biasanya datanya kan beda-beda ya. Data antara komputer satu sama komputer yang lain kan nggak nyambung kan gitu. Nah, itu biasanya masalah di situ sih nantinya. Itu nggak nyambung tuh maksudnya gini. Jadi di apa developer satu sama developer yang dua ya itu beda pasti datanya karena kita pakai lokal nih database-nya. Kalau mau kalau ini database-nya bisa sih pakai database online. Tapi harus setting dulu, setting Postgre dulu gitu, Postgre yang online gitu. Cari dulu di internet, DB yang database yang free gitu. Mungkin bisa, kayak bisa di Versal dan lain-lain. Cuma ini saya coba peragain di lokal aja ya, lokal dulu. Ntar ini agak lama. Bentar, bentar. Ini kayaknya, aduh. Bentar ya. Waduh, bentar. Ini HP saya tiba-tiba ini mati tiba-tiba. Bentar ya. Wah, waduh. Nah, jangan sampai butuh ya udah deh kalau kayak gitu. Kayaknya saya cobain nge rendernya di Chrome ya. Sama aja sih itu. Bentar, bentar ya. Tunggu dulu deh. Saya render dulu sampai bisa di render di Chrome. Tapi di Chrome base-nya beda sih security-nya. Tapi ya udah kita coba. Saya coba share screen dulu. Bentar. Hmm,
Terus kemarin tuh kita buat REST API itu nama. Ini udah ke-share belum? Share ya. Ntar. Ini ke-share-nya takutnya salah share. Ya benar, bentar. Astaga. Bentar. Ini kok nggak bisa nge-share ini Google Chrome-nya ya? Bentar. So, oke. Oh ini deh. Share. Nah, coba bisa kelihatan di sini ada ini ya. Ada Kang. Google Chrome-nya. Oke. Sorry ya ini kalau pakai Google Chrome soalnya kayaknya ada kendala di HP. Nah, gini. Kita sekarang mau konekin ini antara front end Flutter-nya ini sama dengan nge-consume API yang udah kita buat kemarin itu. Nah ya, bentar. Nah ini ya, ini kemarin kita buat ini API-nya. Nah, untuk di API-nya kita harus ada tambahan lagi. Tambahan ya, tambahan kita install course namanya. Nah, tujuan install course itu untuk apa? Tujuannya biar em, bisa API-nya bisa public gitu. Karena kalau misalnya kalau nggak public ya, nanti pasti ada security-nya dan nggak bisa dikonsum dengan aplikasi yang lain gitu. Kalau pakai Postman sih jalan gitu. Bisa dikonsum sama Postman. Karena emang Postman biasanya backdoor deh. Kalau misalnya aplikasi yang udah berbeda gitu ya, ini kan pakai Express. Terus nanti kita pakai Flutter, ya Flutternya nggak bisa konsum. Nah, makanya kita butuh package baru namanya Course. Oke. Nah, cara install em, Course ya udah tinggal npm install course. npm install course gini ya. Ini udah pastiin udah sesuai nih foldernya sama folder yang package kitanya ya. npm install course. Oke, kita enter dulu. Kita install ya. Tunggu dulu deh. Ini agak lama nih install. Berat nih. Oke, nah kalau udah diinstal course-nya, ini udah masuk ya. Di backend ya, kita dari ini yang kemarin kan. Nah, kita tambahin nih course-nya. Oke, cons course itu dari require, kita ambil course-nya. Sorry, course. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita udah ngambil course-nya, ya kita jalanin untuk di aplikasi ini course-nya. App use course ya. Nah, oke. Nah, selain use course, kita pakai course dan juga kita gunain namanya body parser. Sama juga body parser ini biar ini apa? Ini app.use kita pakai dulu aja. Nah, kalau misalnya mau apa tuh body parser? Karena kita mau ngirim JSON kan ya. Nah, kita kan mau ngambil bodinya. Parser dot URL coded extend true ya. Aduh, sorry. Extend true. Oke. Nah, kalau kita udah use body parsernya udah, terus tambah course juga, udah. Ini harusnya API kita bisa dikonsum di aplikasi yang lain gitu. Oke, kita save. Nah, sekarang coba
Sebelum kita jalanin dulu deh ya. Jalanin. TNPM start. Kemarin kita buat apa skripnya? Saya juga lupa lagi. Ini skripnya kita buat di sini ya start. npx npm start. Kasih npx. Bisa deh. Oke. Nah, kalau kita udah jalanin servernya, udah jalan server. Dengan kita udah kasih course-nya juga. Nah, pokoknya itu tambahannya ya, ada course. Oke, ini ada yang rusak. Body parser. Oke, body parser. Oh iya, sorry. Body parsernya belum kita install ya. Kita harus kita harus install body parser dulu ya. Tapi kayaknya body parser udah diinstal. Kayaknya udah ada deh. Body parser. Bentar. Body parser itu kayaknya gini. Udah ada sih. Terusnya. Body parser. Atau nggak usah dipakai body parser juga bisa sih. Harusnya ya. Coba. Ntar. Kayaknya nggak usah pakai body parser dulu ya. Kita tes nih. Kalau nggak pakai body parser jalan berarti aman sebetulnya. Cuman pakai course aja. Karena sebetulnya di atasnya udah kayak JSON sih kita udah ini kan gunain JSON ya udah parsing harusnya. Ya udah. Nah kalau udah kayak gini ya harusnya API kita udah bisa jalan di aplikasi lain. Sekarang kita balik lagi ke codingan kita bagian Flutter-nya. Ya. Sama, nah ini kemarin kita buat kayak gini. Login, masuk ya. Oke. Ngelag ya. Oke, nggak apa-apa deh. Oh ya ini Chrome soalnya, jadi dia nggak bisa ditarik ke atas ke bawah. Oke, mungkin saya jelasin gimana cara get data, terus semuanya ya, kita gimana cara gunain API-nya. Nah, pertama-tama itu coba ke sini dulu ya, kita tambahin ada namanya HTTP ya. Aduh, ini harusnya gini nih. Kita buka. Nggak apa deh. HTTP. Oh, nggak bisa ya, ini masuknya ke lokal. Jangan deh, jangan. Sorry. Nah, ini saya mau jelasin sebetulnya di Chrome ke HTTP bentar. Coba saya share juga Chrome-nya ya. Share lagi. Wah, banyak banget nih. Kuat gak ini? Hmm. Oke. Oke. Ke share gak? Oke. Dart Flutter ya. Coba kita lihat dulu ya di sini. Nah, kita install package namanya HTTP. Gunanya untuk apa? Gunanya ini library untuk HTTP request. Ya, itu. Nah, untuk di Flutter-nya sendiri tuh nggak ada ya, bawaannya nggak ada ya. Jadi kita harus ya ini dulu pakai dari sini gitu. Nah, kita install third party gitu. Nah, coba kita install ya, coba. Semoga pakai versi ini jalan ya. Kita coba dulu. Karena biasanya, nah susahnya adalah nih kalau misalnya kita jadi developer, itu samain versi kita. Jadi versi antara Flutter yang kita install dengan package yang lain itu udah harusnya sinkron gitu. Nanti kalau kita misalnya download-download gini ngasal di sini, bisa aja nanti error gitu ya. Kita mau install-install yang lain bisa error. Kenapa? Karena dia nggak support gitu. Misalnya dengan eh, ini kita, Flutter kita, atau dia tabrakan sama dependencies yang lain. Jadi ya kita coba install dulu ini. Ya, masukin ya. Ini yang versi 1,1,2 harusnya ketinggian nih. Nah, tuh ya. Tabrakan nih. Ini nggak bisa nih ya. Ya kan? Oke, nih.
Katanya HTTP-nya ini lebih dari satu ini harus butuh SDK version yang segini gitu. Nah, ini jadi masalah tuh, ya kan? Karena SDK kita di bawah ini nih. S3 kita di bawah ini nih tuh, masih 1,1 1,13. Nah, gitu. Biasanya masalahnya di situ ya. Nah, coba kita pakai versi yang 0,18 yang kecil aja gitu. Biar aman. Satu. Coba harusnya aman sih. Jadi sesuaiin ya. Jadi kan bisa aja dan pastiin nih satu teman dan teman yang lain itu pakai versi Flutter yang sama, SDK yang sama, semuanya sama untuk ngedevelop satu aplikasi. Jangan sampai yang satu pakai versi yang beda, satu pakai versi yang beda, beda-beda kayak gitu. Wah, nggak bisa di-develop itu. Jadi developnya cuma sendiri doang. Nanti kalau pindah lagi, ya harus beda lagi gitu kan misalnya. Nah, itu kan bahaya. Nah ini nih ada masalah ya. Ntar. Oke, katanya ya kan doesn't match any version. Oh, oke, katanya nggak not match any version. Oke, oh, versi 13,5 coba ya. Versi 0 kita pakai versi 13,5 coba. Coba ya. Oke, bisa. Nah, kalau misalnya jadi nih ke install dependencies-nya, itu nanti ada tambah di sini tuh. Resolving dependencies plus gitu ya. Oke. Nah, itu jadi penting ya. Saya juga lupa ngasih taunya pas di awal. Jadi semua yang diinstal kayak Node kayak gitu, terus apa lagi tuh? Yang semuanya tuh pastiin semuanya sama versinya. Jangan beda-beda. Oke, saya juga lupa itu padahal paling penting ya. Paling penting dalam satu develop aplikasi. Jadi ibaratnya satu pakai Android 11, satu Android 13 kan beda ya functionnya gitu. Ada yang udah usang gitu. Nah itu nanti jadi bisa bentrok di sini dan nggak bisa kebaca. Yang satu di developer satu bisa jalan kok aplikasinya, dia developer dua nggak bisa jalan kayak gitu. Nanti pasti ada masalah kayak gitu. Oke, nah kalau udah diinstal, ini udah jalan, ini udah keinstall. Nah sekarang kita coba nge-get datanya. Nah cara get datanya, sorry. Nah ini agak tricky juga sih, ya. Sebetulnya kita buat baru namanya foldernya eh, kayak sebelumnya juga model gitu. Cuman di sini kayaknya saya nggak ngejelasin cara modelnya ya, karena agak ribet ya. Dan nanti takutnya developnya lama banget gitu. Jadi kita coba nge-get datanya setiap kalau kita mau ngambil datanya. Ya, misalnya sorry, kita coba balik dulu ke sini. Kemarin kita buat ya, kita mau nge-get di sini misalnya, di card page ya. Oke, ini kan card page masih kosong nih. Bagus nih, biar kita bisa ngeliat nih nanti datanya masuk di sini gitu. Oke. Nah, ini pastiin stateful ya, bukan stateless. Pastiin stateful karena kan kita mau dynamics nih, ada perubahan nantinya. Pastiin stateful. Nah, penggunaan stateful status ini penting ya. Dan widget atau yang lain itu penting. Widget itu yang pokoknya ya, harusnya kalau pakai Visual Code Studio itu warnanya hijau. Itu widget. Kalau warnanya hijau. Kalau warnanya kuning itu function method ya. Jangan sampai nanti kita method yang kita eh, buat gitu di dalam stateful itu nggak bakal ngaruh metode kita. Maksudnya di dalam metodenya ada widget gitu ya. Berharap widgetnya bakal berubah karena kita udah stateful nggak akan bisa. Oke, jadi kita harus buat kalau mau widgetnya berubah ya harus widget aja gitu. Jangan di dalam metode ada widget, nggak bakal berubah nanti widgetnya, nggak stateful gitu. Ya, nah oke, nih kita balik dulu ke sini. Nah, gimana caranya? Import dulu seperti biasa. Import package. Oke, harusnya sih langsung linting ya, tapi ini kayaknya terlalu berat, jadinya dia nggak langsung
otomatis ya. att flutter slash att. Oh, nggak langsung ngeliatin otomatis ya. Enak banget. Bentar. Ah, nggak langsung ngelinting otomatis. Enak juga ya. Package http. Nah, ini deh. TP data. Oke. Kita import dulu yang tadi itu agak lama. Nah, ini nih. Pasti kalau masalahnya ya. Kalau teman-teman collaborate kan jadi developer eh Flutter ya. Nanti kan yang di di apa ya di push ke Git itu pasti nggak semuanya. Ini pasti ada yang ke Git ignore. Git ignore-nya itu adalah semua aplikasi catch kayak gitu atau enggak buildernya pasti nggak dikirim ya. Yang kita kirim adalah cuman codingannya atau modelsnya. Makanya nanti kalau teman-teman nge-pull dari punya temennya gitu, itu pasti merah semua awal. Oke, harus dijalanin dulu nih ininya. Ini pub speknya. Speknya harus dijalanin dulu biar dia install semua dependencies yang di dalam sini baru jadi aman nantinya. Karena Darturnya nggak mungkin kita kirim ya, karena kan Dart mah tiap di masing-masing eh, laptopnya gitu ya atau lokal masing-masing. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita udah kita udah import HTTP ya Dartnya. Terus coba kita mau buat sesuatu ya, kita mau ambil data. Kemarin kita buatnya user ya. Kita bisa sebetulnya pastinya sih buat kelas ya, tapi nggak apa-apa lah kita buat gini ya. Ini agak kotor sebetulnya. Cuman lebih mudah dipelajarin. Kalau yang apa clean code gitu emang lebih sulit dipelajarin, tapi lebih bagus nanti ke depannya. Tapi nggak apa-apa lah kita belajar ini dulu aja ya. Nah, ini coba kita buat list. Ya kita list ininya tipenya dynamic aja. Dynamic. Oke, kita buat list dynamic itu isinya user ya. Nah, oke, user kosong. Nah, rencananya itu pola pikirnya adalah kita pengen masukin data-data yang kita konsum dari API ke dalam list ini. Kayak gitu. Oke. Kita udah buat ininya, sekarang kita jalanin sih HTTP-nya. Nah, HTTP-nya jalaninnya itu kita bisa pakai feature ya. Oke, kita bisa pakai feature. Nah, feature ini ya, itu ya masa depan gitu. Jadi kita buat eh, method feature atau ya method feature ya. Tujuannya ya untuk dapetin datanya. Kenapa? Karena kan dapetinnya nanti gitu. Get data misalnya. Atau get user deh. Get data deh. Ya gitu aja. Oke. Kita buat metodenya dan ini harus asinkronis. Oh iya, kalau asinkronis kita harus sorry. Sorry. Kalau asinkronis kita harus input asinkronus juga ya. Asinkronus udah pasti udah ada sih di Dart-nya. Jadi kita import aja. Nah itu dia asinkronus Dart. Ya nggak ngelinting lagi. Enak kalau nggak ngelinting. Takut salah nih ya masukinnya. Dart asinkronus. Nah kita import asinkronus. Tunggu sebentar, agak lama. Oh, sorry, kok gini? Asing. Nah, oke. Ya bisa ya. Asinkronus kita udah input. Nah, sekarang di dalam sini kita bakal mau nge-get datanya. Cara nge-get datanya itu hmm, gampang ya. Gampang nggak? Gini, coba kita buat apa ya? Variabel dulu. Final, misalnya
data deh. Nah, data itu, maksudnya kita bakal simpen di data nanti consume datanya gitu ya. Consume API yang udah kita dapetin await. Kenapa kita await? Await itu nanti saya jelasin ya. Kita tulis aja await, await HTTP, ya kita gunain HTTP yang tadi. Kalau mau dapetin data kan get ya. Kita udah definisiin di backend yaitu pakai get. Ya. Nah, sorry, HTTP-nya kok nggak pakai? HTTP-nya, oh iya, sorry. Ininya coba kita ini dulu S HTTP ya, biar kita bisa ya package ini sebagai HTTP ya, gitu. Nah, di get ini itu ada katanya your URL. Ini URL ya. Terus sampingnya itu adalah mappingnya ya hasilnya, gitu ya, headersnya, kayak body-nya lah gitu. Nah, di sini harus your URL-nya. Kalau ngisi URL itu kan berarti kita bisa aja tulis string gitu ya. Kayak gini URL-nya. Nah, tapi harus Yuri. Nah, cara Yuri ya gini. Berarti kita harus buat Yuri. Nah, isiin di dalamnya adalah si HTTP-nya, link ya. Tapi Yuri parsing. Kita parsing dari string ya. Nah, di sini URL-nya harus tricky. Nggak bisa kita HTTP localhost gitu. Nggak bisa. Oke. Karena ini beda. Karena kalau di HP ini kan kebetulan saya ini ngerendernya di web ya. Ini bisa pakai localhost, jalan. Karena kalau saya buka di sini localhost yang mana nih aplikasi tadi kita itu mana sih? Mana ya? Sorry. Di satu-satu ya. Nah, ini ya. Satu-satu. Nah, kalau saya buka di sini satu-satu localhost satu-satu, saya enter. Oke, jalan nih. Masuk nih ke aplikasi kita. Cannot get kan. Berarti maksudnya masuk sini gitu. Karena kita emang di satu-satu itu nggak ada routing di sini. User, routing, kita coba lihat ya. Oh, di user ya. Nih, slash user. Slash user, bentar. Nah, tuh. Kita bisa nge-get datanya. Di sini, karena saya nganuinnya di Chrome ya. Saya renderingnya di Chrome. Tapi kalau misalnya teman-teman, itu pasti kan di mobile kan. Nah, mobile, jadi gimana ya? Kita itu ngerender di virtual. Virtual machine. Artinya komputer kita ya, itu ngebuat satu mesin lagi, ya OS lagi, di mana OS dia sama OS kita gitu ya, OS si Androidnya itu bakal beda kan sama protokol di OS kita atau di Windowsnya atau yang pakai Mac ya, di Mac-nya gitu. Ya, itu beda. Makanya gimana caranya biar bisa komunikasi? Itu yang penting satu. Ya, kalau ini kan di Chrome ya bisa komunikasi. Kita pakai localhost user di sini misalnya. Saya tulis di sini ya langsung get user harusnya bisa. Tapi kalau teman-teman pasti nggak bisa. Nah, makanya di sini bukan localhost. Caranya kita harus pakai IP ya, IP dari komputernya, IP public. Nah, makanya itu pusingnya nanti kalau misalnya develop satu komputer dengan komputer yang lain ya, ketika nanti di pull lagi dari yang lain udah ngebuat gitu ya, kita mau ngecek bener atau enggak, harus diganti nih sesuai dengan IP. Karena kan buatnya di lokal ya, sesuai dengan IP si developernya yang satunya lagi gitu. Oke. Makanya nanti coba disimpan aja ininya URL dalam satu string di mana nanti kita bisa import-import gitu. Jadi kalau mau gantinya tinggal di satu aja gitu. Nanti semuanya keganti gitu. Oke, paham ya maksudnya? Nah, coba kita ini cara gantinya gimana nih? Kalau ini kan localhost aja bisa jalan. Nah, kita coba cari ya. Aduh, jadi deh nggak apa-apa deh ya. Di gimana ya caranya? Soalnya nanti ketahuan lagi IP saya public soalnya. Pokoknya pakai IP publiknya ya. Oke. Pakai IP publiknya masing-masing. Cara nyarinya gimana di CMD? Bagi di CMD nanti cari IP publiknya taruh di sini gitu.
pasti nanti jalan. Untuk sementara di sini saya pakai localhost aja biar nggak ketahuan nih IP public. Karena kalau buat mungkin kalau saya buat video saya blurrin juga. Kalau sini kan bisa kelihatan kerekam lagi. Nah, localhost ya sesuai di sini user ya. Itu kan untuk nge-get. Kayak gitu. Oke, tapi nanti diganti ya ini, bukan localhost. Kalau di teman-teman. Nah, tapi cobain aja localhost pasti nggak jalan. Saya yakin. Terus kalau kita udah ya, sampingnya lagi, hmm, ya udah gini aja. Kan kita cuma mau get data ya. Oke, berarti udah pasti masuk ke data sini. Kalau kita mau cek, kita print aja ya data. Kita cek nih, benar nggak datanya masuk nanti di sini gitu. Terus caranya ini apakah udah jalan? Ya, belum. Karena kita harus buat init state ya. Nah, init state berarti pas dijalanin buka screen ini gitu atau ngejalanin screen yang di sini itu bakal ngejalanin ini kita pengen gitu, menjalanin langsung si metode ini get data itu. Berarti kita em, buat init state ya. Oke, init state. Nah, oke. Super init state. Oke. Nah, di sininya kita mau jalanin apa? Get data ya. Nah, masukin get datanya. Sep. Oke. Berarti nanti ketika dijalanin screen ini bakal jalanin get data. Gitu maksudnya. Oke. Nah, selain itu, karena ini kan harusnya asinkronus ya. Maksudnya gini, bisa aja datanya gagal di get gitu. Kenapa kita harus pakai asinkronus? Ini saya mau aja sinkronus. Asinkronus itu berarti aplikasinya itu biasanya ya sinkronus itu artinya ketika ngejalanin suatu eh, codingan gini gitu ya, ngebacanya si buildernya dari atas ya, renderernya dari atas ke bawah gitu. Jadi misalnya ada fungsi nih di bawah sini, get data atau sini init state. Init state ini nggak bakal dijalanin kalau misalnya get data belum jalan. Itu namanya sinkronus. Kalau asinkronus, ketika get data ini belum kelar, dilempar aja langsung ke init state. Nggak apa-apa. Kenapa? Iya, ya kan kita nggak mau nih kalau jangan sampai kalau misalnya nggak gagal get data, aplikasi nggak jalan gitu. Oke, jadi kita harus buat asinkronus. Oke, nah sekarang coba kita kalau asinkronus berarti ada try sama catch. Biasa kayak di JavaScript juga ada try sama catch. Try itu kalau misalnya jalan ya, kalau misalnya statusnya jalan atau enggak, catch itu ya berarti ketika ada error. Nah, tapi kayaknya nggak usah pakai try catch. Kita pakai ini aja karena datanya udah pasti asinkronus di sini udah await ya kita tunggu. Berarti itu udah aman sih. Sebetulnya ini sinkronus jadinya. Asinkronus sinkronus. Gimana ya saya juga jelasinnya agak sulit karena teman-teman harus paham banget dasarnya. Sinkronus terus kalau kita tulis await gitu ya. Itu berarti jadi sorry asinkronus jadi sinkronus kalau await. Kita tungguin ini dulu baru boleh jalan ke bawah. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Kita coba buat gini. Jadi kan bisa aja gini dulu deh, print dulu deh, print datanya ya, biar tahu nih nanti datanya ke get atau enggak. Kita save, oke, hot reload, what, oke. Nah ini coba kita login nih. Oke kita ke card, bentar. Oke, nah kalau kita pencet ini ya, tulisannya instant of response. Oke, ini kita yang print tadi. Coba kita gini deh. Kalau tadi kan langsung gitu ya, karena kita nggak kasih string di sininya.
Biar tahu itu benar gak yang data itu. Nah, coba kita gini. Hmm, Ini nggak bisa ya kalau di sini. Ntar kalau di dat nggak bisa. Ntar gini. Print, tes. Nah, berarti di bawahnya data ya. Ini data. Oke. Kita reload, reload. Masuk ke card page. Nah, berarti ini datanya ya. Nah, kalau saya titik ya, dot, nah tuh ada banyak nih, ada body, ada banyak. Coba saya punya request dulu. Saya mau ngeliat kalau requestnya apa sih, gitu. Ya, kita login lagi. Ini ke hot reload ya, karena kita mainnya di, nah tuh, get data user. Kayak ini requestnya. Nah, status coba kita mau cari status code. Status code itu yang sesuai kita tulis di backend. Coba kita login card. Nah, statusnya 200. Artinya apa status 200? Oke ya. Kita kan buatnya di backend-nya kalau misalnya keambil status code-nya 200. Terus kalau body, ini ada body. Body ini berarti apa nih? Nah, coba kita coba ya. Body, login ke sini. Nah, tuh badinya apa? Ternyata isinya guys. Gitu. Isi dari si data yang kita ambil. Oke? Tuh, JSON bentuknya. Bukan JSON sini masih string, nanti kita harus parsing lagi. Dapat ya, data body berarti. Di data body dia ngirim. Nah, karena ini bisa aja statusnya bukan 200 ya. Kita kan bisa kita buat di back end-nya nih kemarin. Sorry. Ntar coba ini ya. Oke. Ini tuh ke query ya, sesuai. Nah, kita itu buat kemarin tuh di controllers, user controller ya. Nah, statusnya 200. Bisa juga kalau misalnya error itu statusnya 404. Kan bisa terjadi dua keadaan ini kan. Nah, karena bisa jadi kedua keadaan ini, di sini kita coba buat, ya emang agak jelek sih ya kayak gini. Jadi kita buat gini. If data status code-nya itu 200, kita ngejalanin eksekusi untuk simpenin datanya ke dalam sini, user. Tapi kalau misalnya bukan 200, ya, atau else if itu 4, jangan else if 404, kita else aja. Karena kan ya udah pasti selain itu kita cuma dua doang kan respon dari backend-nya. Cuma 200 sama 404. Tapi kalau teman-teman ini tulis 404, bisa dapet datanya di sini, cuma nanti statusnya 404 gitu. Makanya orang yang backend harus paham dengan status code ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, oke, coba kita kita buat dua ya. Nah, yang else-nya dulu. Else-nya itu kita throw data, oke, exception. Exception. Nah, SSM-nya tulisannya file will get data. Misalnya kayak gitu. Jadi kita bakal ngasih exception kayak gini. Nah, kalau misalnya status code-nya 200, berarti kita mau simpan datanya kan. Simpan datanya, ya udah. Kita harus parsing dulu. Nah, parsingnya berarti kita harus, oh, di Dart juga udah ada convert. Import, jadi nggak usah diinstal lagi ya. Package-nya ada. Nah, Dart convert. Karena kita mau ubah nih. Ini kita parsing. Ini masih string, sorry, JSON ya. JSON yang kirim. Kita mau parsing itu biar kita bisa, tapi JSON string sih biasanya ngirimnya ya. Nah, kita mau parsing biar bisa kebaca. Kita masukin ke dalam list di sini. Ya, udah kayak gitu, kita parsing. Bentar, ini udah bentar ya. Oke, nah
ya. Kita kasih ini aja deh dynamic aja ya di sini. Jadi nggak bentuk list, tapi kita buat dynamic aja. Karena ini mau kasih JSON. Dynamic aja. Nah, dynamic aja user kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau kita udah dapet datanya, kita kita masukin ke sini ya. Nah, user sama dengan set state dulu ya. Sorry. Ini kita set state. Nah, kita ubah kan. Kita mau ngubah si user ini. Ada state-nya. Set state user sama dengan. Nah, di sini kita parsing JSON dot decoder dari data. Sorry, decode bukan decoder ya. Decode. Nah, dari data body-nya. Data body. Oke. Nah, coba kita cek dulu nih. Print user. Ambil gak datanya gitu ya. Kita save. Nah, oke. Kita cek sini. Login. Kita punya card. Oke. Nah, datanya udah. Jadi bentuknya udah bisa kebaca ya. Bukan JSON lagi. Kalau JSON nih masih. Tuh. Masih string dia. Kalau ini udah nggak ada. Udah di decode. Ya dari JSON jadi objek gitu. Ini kan objek ya. Gitu. Nah, ini udah jadi objek. Usernya udah objek. Tapi kan kita mau ngambil resultnya ya. Berarti, hmm, gini, kita ubah lagi ya. Sorry. Kita, kalau kita ambil result, itu kan kita mau ngambil resultnya sebetulnya. Yang resultnya ini, gitu ya. Kita masuk, kita lihat nih di card page-nya. Sorry, sorry. Ini udah di-save belum sih? Oke, oh nggak bisa. Oh, gini-gini, bentar. Sorry, sorry. Nah, coba kita login dulu. Kita cek lagi. Kita card. Oke, udah dapet ya. Ini kan result ya. Ini sebetulnya tricky ya. Kita mau kayak gini, result kayak gitu. Ada resultnya atau enggak. Tapi bagusnya kan kita mau ngambil ininya nih. Array yang di sini kan. Jangan sampai resultnya keambil. Tapi nggak apa-apa sih gini juga. Aman sih. Nanti kita tinggal resultnya. Jadi gini. Ya. Ini nggak bisa pakai titik lagi. Dia harus gini. Result. Kita coba. Kita save. Kita login. Nah, nah, baru kan ini array. Kan kita mau ngambil list ininya. Nah, sekarang baru kita buat coba untuk builder ya. Jadi kita mau nampilin data-datanya. Kan udah di save di sini. Ya tinggal ditampilin di sininya. Tampilinnya bisa apa aja sih. Mau pakai apa aja. Pakai kita mapping ya, mapping data. Nah, mapping datanya coba kita pakai apa ya enaknya. Pakai ini. Bentar ya. Kita coba pakai. Saya coba cek dulu. Enaknya pakai apa? Oke, enaknya sih pakai grid view aja ya. Kayak biar samain aja. Pakai grid view. Kita boleh deh pakai grid view. Boleh deh. Ini ya, kita ini karena sorry, ini card ini udah di sini ya. Oke, langsung aja kita grid view. Kita ganti ke grid view ya. Nah, kita boleh deh pakai grid view. Ntar ini coba saya hapus dulu grid view. Sorry.
Kita mau tampilin bentuknya grid ya, grid view ya. Grid view kayak gitu ini sih, kayak grid view builder ya harusnya. Agak agak ribet sih ya. Bentar. Grid view builder deh. Nah, oke. Nah, eh kan ada item count ya. Bentar, saya komen item count. Nah, item count-nya itu sesuai dengan data yang kita ambil. Datanya kan user ya. Ini boleh dynamic list juga nggak apa-apa sih. Ini list deh. Kita balikin lagi ya. Dynamic list nggak apa-apa sih. Karena kan emang list ya isinya. Nah, sorry. Jadi gitu. Sorry. Bagusnya sih, ya udah deh. Balik lagi deh. Jadi pusing nih bolak-balik ya. Enaknya gini aja deh. Nah, item count-nya berarti kita pakai user length-nya ya. User. Nah, kita. Nah, user length-nya. Terus karena itu kan list ya. Harus pakai list sih kalau kayak gitu. Nah, harus pakai list ya. Biar biar ini length-nya gitu. Berarti kita ubah aja jadi list ya. Sorry. Ini list. Nah, list users. Oke, ini kita hapus saja. Sip. Nah, di code body result bisa gak ya? Ntar result. Maka ambil ya dia. Nah, soalnya iya ya. Soalnya ini kita kirimnya kan bukan ini nih, objek. Nah, gitu. Jadi user ini jangan disimpan sini dulu nih karena ini bakal objek nih. Bentar ya. Saya pikirin dulu. Coba kita pakai gini aja. Ini temp user ya. Nah, ini jadi kita coba buatnya gini. Nah, user sama dengan karena kita kan ngirimnya ada resultnya itu. Kecuali nanti di backendnya kita ubah. Ntar di backendnya bukan result kayak gini. Ini kan kita ngirim objek result. Harusnya kirimnya gini aja gitu. Jangan objek result. Kalau objek result nanti kita harus pikir lagi di sininya gitu. Karena kan cuma result doang. Mendingan gak usah objek, kirim aja resultnya gitu. Nah, user oke sama dengan baru sorry, users sama dengan nah, temp user. Nah, ini dia result. Ya, jadi gitu ya. Ini triknya gitu biar jadi list ya, biar kita tahu length ya. Nah, grid delegate grid delegate-nya apa nih? Grid delegate-nya kita buat pakai aduh, aduh pas banget nih buat ini. Item builder-nya edit delegate-nya harus dipasang ya. Nah, grid delegate-nya kita pakai sliver grid delegate with axis count. Oke. With axis count. Nah, cross axis-nya 2 terus child ratio-nya 1 aja. Coba ya. Main ininya 10 deh, kita masukin 10 terus cross spacingnya 10. Nah, terus item buildernya baru kita masukin. Ntar ini berarti oke, sip. Nah, baru sini buildernya. Builder ini kayak mappingnya lah gitu ya. Kayak item builder berarti build harusnya otomatis ya. Ini coba saya hapus dulu biar
Oke, kita pasang sendiri. Tidak apa-apa. Konteks sama indeks. Oke, nah di sini kita buat, hmm, sorry. Nah, oke, kita buat konteks sama indeks. Konteks ini itu berarti setiap mapping ya. Jadi user ini bakal di mapping di sini. Oke, di mapping nih item kan user ya. Di mapping di sini gitu. Oke. Nah, oke, kita ini pakai build konteks deh. Biar buat konteks baru, terus ininya integer ya indeksnya. Tapi udah otomatis integer sih pasti otomatis ya. Nah, sekarang kita ambil sih eh, datanya, usernya. Berarti kita buat baru lagi, namanya user. Kan tadi users ya, sekarang user aja. Terus dari users ya, dari users. Nah, users index. Oke, berarti setiap ngelooping itu jadi di dalam user. Jadi gimana ya? Di saat ini kan ID satu nih, yang ini nih, objek yang pertama ini. Nah, ini itu jadi user gitu. Oke. Nah, kita mau buat ininya eh kita return ya. Kita return, coba kita gini dulu. Return, aduh, sorry. Kita return, kita buat returnnya buat apa ya? Buat teks aja deh. Atau buat apa nih enaknya? Buat teks aja deh. Kita mau nampilin aja deh. Nampilin si usernya. Nah, oke. User apa nih? ID-nya misalnya. Jangan ID deh. Name deh ya. Biar kita tahu nih benar gak name-nya keluar. Oke, kita buat cons. Kita save. Oke, kita coba balik lagi ke sini. Login. Ya, teman-teman lihat. Nah, tuh. Ini gambarnya gini ya. Ketimpa-timpa ya. Ya, karena kita ini masalah ininya doang. Tapi yang jelas di sini datanya udah kita ambil sesuai ya. Dan kita buat dua dua arah gitu ya. Dua nih. Ini cross axis cone-nya dua. Kalau satu ya ke bawah. Nah, gini. Ini kan masalah ini ya kiri kanan gini. Nah, ini jadi ke bawah gitu. Oke. Ini bisa diikutin, bisa kita ngikutin juga pakai yang ini nih yang awalnya ini kotak-kotaknya. Tapi saya tapi males buatnya. Nanti buatnya coba aja di sini ya sama kayak di sini. Yang jelas kita udah dapat data. Nah, terus gimana caranya biar datanya di-update dan semuanya yang lain-lain ya. Ini masih nge-get data. Kita cuman ya udah tinggal diganti aja. Ini kan metodenya get. Tinggal metodenya put atau enggak delete atau enggak apa lagi? Ada apa lagi metode? Put, delete, sama nih, kita kemarin ya coba cuma itu doang sih ya. Put, delete. Nah, coba sama post ya. Nah, coba kita bagusin dikit deh. Ini masih gak enak. Biar kita bisa ini apa? Ngelihatnya enak lah, enak dikit. Ntar coba saya buat hmm, pakai card aja ya. Coba saya pakai card ya. Tapi kasih gestur detektor. Jadi saya mau buat gini. Ini datanya udah kita ambil ya. Saya mau buat pakai gestur detektor karena nanti ada on on klik ya on tap ya. Saya mau pakai on tap. Jadi pas di tap di delete datanya tuh update data. Jadi pertama pakai gestur detektor dulu. Terus nanti childnya baru kita isi sama card ya. Semua ada sih card. Nah, biar enak. Terus kita kasih shape-nya. Shape-nya itu rounded rectangle border. Oke, kita pakai border radiusnya kita kasih border radius circle ya.
Kita kasih 37. 37 deh. Nah, ntar. Ini user. Ya, belum kita pakai user. Ntar. Kita kasih circular. Terus kasih. Ntar. Elevationnya coba kita kasih 30 ya. Terus kita kasih shadow dikit. Shadownya pakai black aja ya. Colors black. Oke. Nah, udah kasih shadow. Terus kita kasih child lagi dalam sini cardnya. Nah kan kita mau ngisi isinya. Kasih child. Nah kita pakai layout builder aja. Oke layout builder. Nah buildernya kita pakai konteks. Konteks. Bentar. Konteks. Nah ini konteks. Tapi kita ganti dulu ini indeks. Apa kita ambil lagi aja ininya biar tipenya biar nggak bahaya nih ya. Tapi udah pasti sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa biar nggak bahaya. Oke, konteks constraint ini. Constraint index constraint. Kita pakai ya constraint. Nah, ini bukan integer sih, karena constraint pasti. Layout builder ini constraint ini. Itu berarti kita mau kasih box constraint. Jadi setiap itunya kita kasih box gitu ya. Oh, sorry, ininya. Nah, sip. Ya, jadi builder itu mapping sebetulnya. Oke, kita return stack ya. Duh, kebiasaan nih. Jadi pusing ganti-ganti bahasa ya. Pakai stack. Nah, ini kreasi teman-teman ya nanti mau kayak mana. Tapi kalau saya kayak gini. eh saya kasih ya, clip break. Oke, clip break. Border radius. Oke, cons. Langsung saya kasih ini aja deh. Ini saya kasih teks coba. Oke. Saya kasih teks. Nah, teksnya adalah user dari name ya. Terus nanti saya kasih lagi di bawahnya ada. Oke, saya buat lagi di bawahnya ada teks user apa nih? Tadi ada name, ada umur ya. Coba age. Oke, terus apa lagi nih? Ada hobi oh description deh. Oke, nah coba saya save. Hot reloading. Oke, balik lagi ke sini. Coba kita card. Oh iya, tabrakan deh. Bentar. Gini deh. Bentar, ini kenapa? Ukurannya belum saya set. Ukurannya belum di set. Jadi gitu deh. Kita harusnya kasih padding dulu ya. Kasih padding di grid buildernya. Nah, di sini. Padding cons cons. Nah, cons kita edge insect. Oh, 15. No. Oke, 15. Coba balik lagi. Sorry ya. Ojin. Kasih padding. Jaraknya. Hmm, bentar.
Bentar. Wah, kita udah kasih padding ya. Kita kasih padding. Radiusnya udah kita kasih juga sih ya. Hmm, coba kita pakai ini deh. Bentar, saya coba hapus dulu ini. Saya hapus, saya kayak klik rek lagi ya. Border, radius, cons, radius, border radius circular, radius vertikal, vertikal, vertikal. Kita kasih top. Topnya sama juga radius circular kayak biasa. 37. Terus bottomnya, oke, radius circular 37 juga. Oke, kita kasih childnya. Nah, sorry, kok child gitu sih. Nah, baru di sini childnya. Bentar. Clip ragnya. Ini border. Nah, di sini child. Childnya kita kasih teks. Kasih ini ya, boxnya ya. Box teks ya, bagus ya. Nah, di teks ini text decoration. Ini deh, size box aja deh. Size box. Oke, nah ini kan ada size box kan ada ini ya, width ya. Nah, ada width. Width-nya kasih 100. Height-nya 100. Baru child-nya kasih text ya. Nah, user name. Oke, coba. Ya, ini kayaknya masih nabrak sih. Walaupun dikasih ukuran. Oke, masih nabrak deh karena ini kita langsung return ke grid view ya. Coba kita kasih di body ya. Jadi ini kan ini ya. Dia langsung kita returnnya grid view. Jadi kita kasih di body. Coba kita tambahin widget ini ke scaffold. Kita kasih di scaffold ini di body. Nah, kayak gitu. Biar jadinya di body gitu. Oh, tadi kan bukan di body itu. Ini kan di body kita pakai. Masih nggak di body juga ya. It's okay lah. Kalau kayak gitu kita ambil. Mas, dari tadi mendingan kita ngambil aja dari ini ya, detail page. Dari dari home page. Kita ambil aja deh dari sini. Oke, dari body. Oke, bukan body, tapi ya benar, body. Kita di galeri page ya. Oke, galeri page. Nah, kartnya udah bener sih kita buatnya ya. List cardnya, card buildernya juga udah ada kita buat. Hmm, 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 hmm. Kita ini aja deh panggil ini ya. Card build. Oh, kita nggak buat ya di situ cardnya. Sorry. Yep. Ini bakal penyet lagi sih. Kemungkinan.
Iya, apa ya? Coba bentar ya. Ini biar kita bisa ini. So. Bentar, ini what ini sih. Nah, ini apa sih? Nah, gitu deh. Oke, ini ke card. Ini cardnya mana ya? Bentar, galeri. Tuh, ini masuk. Sorry, ini galeri ya. Ini galeri. Tadi kita di card page ya. Nah, ini dia. Coba kita samain aja. Sama ini ya. Sama sini ya. Coba kita lihat kartnya. Kita buat card. Nah, ini dia. Kartnya berarti sampai sini ya. Kita ambil aja. Apa dia nggak mau ya? Aneh banget. Kartnya sampai sini. Hapus. Kita kasih aja kart yang ini. Ini nggak usah nih. Colornya kita nggak usah kasih ini. Nggak usah colornya kasih aja blue gitu ya. Blue, blue. Nah, terus kasih childnya tulisan. Child text kita yang kita mau ambil tadi. User, name. Terus udah aman sih ya di sini. Elevationnya kita ambil 4, border radius semuanya udah sih aman nih. Coba save dulu. Save dulu nih. Save. Sorry, ada yang salah. Sini ya. Nah, save. Coba kita balik dulu ke sini. Mungkin masih nabrak ya dia. Padahal kita udah dibuat di body ya. Hmm, apa ya? Nah ini nih guys, jadi buat lama nih kayak gini. Eh, Cross X, coba kita jadiin 2 ya. Child X aspect ratio-nya oke. Kok 1 ya? Bentar. Kok 1 ya? Kita kasih 1. Bentar. Oke. Main spacing-nya udah kita kasih belum? Oh, main spacing-nya belum kita kasih. Main spacing, main extend. Oh, ini main extend. Pantes. Coba ya. Main spacing nih harus itu masuknya main spacing kalau nggak salah. Oke. Sorry, main spacingnya belum kita kasih. Ya, nih, udah semua ya. Kita kasih di center. Coba kita ke center. Nah, kita save datanya biar masuk nih ke sini. Oke, tuh, udah sesuai. Datanya udah kita ambil. Sama dari backend ini sesuai nih backendnya. Nah, cara delete-nya gimana? Harusnya pas kita klik, kita mau nge-delete kan. Berarti kita buat di sini nih, on tab. Di on tab, itu coba kita buat nih, print, user. Kalau kita mau delete kan pakai ID-nya ya. Coba kita anggapnya kita mau delete pakai user ID. Nah, kita save. Coba kita, aduh ini ya, keluar-keluar lagi nih, ribet banget. Nah, coba kita klik. Tuh, itu ID 1, ini ID 3, ID 4, ID 5, ID 6 kan, kayak gitu kan. Tuh, sesuai dengan pencetatan kita. Nah, makanya kita buat lagi, coba di sini, untuk ngedelete nih. Ya. Nah, untuk ngedelete-nya kita pasti bisa pakai metode delete kan kita udah buat kemarin tuh metodenya delete kan di itunya di back end ya. Sorry, sorry. Oke, nah sekarang cara ngedelete-nya berarti ini kita pakai sama juga
Sorry, sorry, mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini kita buat lagi feature ya, void. Kita buat ini fungsi ya. Ini delete data, bukan get tapi delete data, delete data. Tuh. Nah, asinkronus masukin parsingnya. Nah, final parsing datanya caranya gini, final data ya berarti kan bakal di delete datanya nanti. Wait, berarti http delete. Nah, URL-nya yang mau kita delete. Kita balik lagi ke backend ya. Backend-nya ngasih untuk delete-nya adalah di sini. Sesuai dengan ID-nya. Oke. Berarti yang ini nih. Oke, jangan lupa ya. Yuri parse. Masukin. Sorry. Kawas 2. Yuri parse ya. Nah, ini user delete ya. Delete slash. Nah, kita mau masukin di sini kan. Biar static nih ID-nya. Sesuai yang diklik tadi. Berarti ini ID. Gitu. Oke, yang kita statikin masukin ID. Kita input ID juga di sini. Jadi si metodenya harus ada parameter ID. Kita masukin ID-nya, nanti ke delete ID itu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ya. Final data, terus kita delete ID. Nah, tapi kalau kita udah delete, itu kan biasanya harus apa? Datanya harus kita refresh lagi kan? Biar ngambilin data yang baru nih usernya. Usernya masih yang lama. Nanti ketampilnya masih yang lama dong. Berarti harus kita refresh. Cara refreshnya kita get data lagi. Jadi kita panggil lagi nih metode yang get datanya. Biar jalan gitu ya. Nah, bukan jalan-jalan biar ke refresh. Sorry. Gitu. Nah, cara delete-nya em, ini kita coba kan ini asynchronous pakai try catch lagi ya. Boleh yang tadi juga pakai try catch nggak apa. Ini saya mau ragain pakai try sama catch ya. Oke, try, deletein datanya, wait semuanya. Nah, responnya kan biasanya kalau if respon, nah ini, nah data dot status code-nya itu 200. Nih udah, tadi. Nah, baru kalau datanya 200, kita bakal minta data lagi. Get data. Biar ada perubahan datanya. Ya. Nah, sebelum kita ubah datanya, kita pastiin usernya kita clear dulu. Jadi kita refresh gitu. Oke, kita clear dulu si usernya biar aman. Ya. Nah, session udah throw error ya. Sini. Oke, kita save. Nah, ini belum. Kenapa? Di sininya belum kita on click kan. On click kita bakal manggil ini. Delete data. Jadi kalau diklik kita mau delete data ceritanya. On tap ya. On click lagi. Hari ini. Oke. Nah, di sininya kirim ID-nya. Berarti user. Yang ini ya. Tadi di mana tuh? Usernya. Nah, ini user. ID-nya. Kita mau delete itu. Pastiin ya. Pasti kita mau pastiin semua dulu. Pastiin semuanya udah sesuai. Coba saya pastiin dulu ya. Ini udah sesuai semua belum ya ID-nya? Bentar.
Oke, ya udah semua. Coba ya. Kita save, coba kita lihat nih. Bisa nge-delete ya. Klik login ke card. Nah, coba kita mau delete yang udah jelas nih H55 semua. Kusuma ya. Oh, udah hilang. Oke, bahaya nih diklik langsung hilang. Tuh, hilang. Itu hilang ya. Tuh, hilang. Hilang. Kita udah nge-delete datanya. Datanya di database juga ke-delete nih, kalau nggak percaya. Tuh, ya, ngeri ya. Kalau diklik langsung delete, ngeri banget. Nah, buat aja button gitu di bawahnya. Sini kan ada kontainer. Nah, coba buat lagi tuh, pakai kolom deh. Kolom kita buat ya. Kita kolom, ini children. Children. Sorry, tadi gini, jangan kayak gini, tapi kita kasih jet. Nah, ini kolom. Nah, ini children, sorry. Oke, biar kita bisa buat nih satu untuk klik delete, satu klik itu gitu maksudnya. Ini user. Wah, iya ya. Ini setiap ininya sih, setiap kotaknya ya. Itu karena kita on tab-nya di sini. Nanti coba diganti on tab-nya bukan di sini ya. Gesture detektornya bukan di awal, tapi di setiap kontainernya. Oke, ini saya balikin dulu aja. Ya, tapi cara kerjanya kayak gitu, kurang lebih. Oke. Nah, kalau mau diupdate ya, berarti kita harus buat form lagi, terus kita kirim. Nah, metodenya gimana? Cepet sama juga kayak gini, buat aja kayak gini ya. Feature kayak gitu. Tapi ini kalau update, ya coba buat ini namanya update data. Nah, update itu pakai put ya. Berarti ininya ganti nih, bukan delete tapi put. Nanti yang dikirim itu adalah, oke, ini kita kirim ke datanya kan ke sini ya. Nah, kalau update itu agak ini dulu, saya kasih tahu dikit dulu. Cara update data itu kita harus ngirim apa ya namanya body ya. Kita kan ngirim badinya ya, ke sananya gitu. Nah, kalau put, metode put, bentar ini coba saya hapus dulu ya. Ini oke, nggak saya hapus sih di sini. Nah, jadi ini kita pakai put. Nah, kalau put nih coba saya hapus dulu. Nggak usah deh, nggak usah dihapus nih. Kalau put, nah di sini URL-nya udah bener ya. Kita kasih URL-nya Yuri tadi. Terus kita kasih kalau ada header, tapi saya belum ngajarin header sih. Header sih untuk nanti itu JWT ya. Tapi nggak penting banget sih. Bukan penting, itu harus profesional sih. Nggak cukup waktunya. Nah, kalau body, nah kita harus kirim badinya. Body itu yang kita kirim kan, kayak di Postman. Berarti kita harus ngirim body dalam bentuk objek. Oke, jadi gini, koma, badinya. Nah, kirim di sini badinya apa? Kan inputnya sesuaiin. Misalnya ada apa? Ada nama, terus ada eh, apa lagi nih? Coba, bentar. Description ya. Oh, umur sama description. Misalnya kayak gitu. Nanti buat function kayak gini, nama, age, description. Nah, di body-nya berarti kita ngirim sih ininya gitu. Nah, cara ngirimnya itu karena di body itu harus harus ini nih. Sorry, ini kan sama ID juga kan? Kalau ngupdate kan sama ID juga kan? Nah, kalau kita ngirim ke body itu harus objek. Berarti kalau objek kita harus kalau di sini kan nggak bisa di dalam ini. Kita harus definisin dulu di awal. Misalnya gini, kita map pakai map ya. Nah, ini map string-string misalkan objek kan string string sama dynamic. Nah, karena kan bisa aja ada campuran string sama integer ya. Jadi kita buat coba string sama dynamic untuk badinya. Nah, kayak gitu. Untuk si badinya. Nah, badinya itu isikan
sesuai dengan nilainya. Kan awalnya string ya, string berarti name. Nah, di sini dynamic jadi bebas. Ya udah nama, nama ya. Terus ada umur. Nah, umurnya terus ada description. Oke, yes. Nah, sip. Nah, ini badinya. Biar nanti langsung gini. Tuh. Oke. Kita udah definisiin di awal dulu sih ininya dalam bentuk objek. Nah, objek ini nanti dikirim ke sini. Oke, mari itu ada put. Sama kalau misalnya post juga sama kayak gini. Tinggal aja post di sini. Sama, post juga sama kok. Tuh, isinya sama. Put sama post itu kurang lebih sama. Bukan kurang lebih sama, emang sama sih sebetulnya. Cuman ini protokol kalau mau update biasanya ngomongnya put gitu. Oke, jadi sama-sama pakai post nggak apa-apa. Dan pastiin di back end-nya, sorry, pastiin di back end-nya itu put ini ya. Kalau update tuh put, kalau create tuh post. Kalau update tuh post ya udah di sana juga pakai post di sininya. Kayak gitu. Ya udah. Nanti kalau udah kelar nih, ini kan kalau status code-nya 200 nanti di clear lagi, terus get data lagi kayak gitu. Itu pasti nanti ke update ya. Nah, karena ini kebetulan kalau misalnya saya buat yang update kan harus buat form lagi. Ribet nih agak lama gitu ya. Nah, em, nanti coba aja ya caranya gini untuk update data, terus untuk read data juga sama. Oke, inputnya dimasukin. Nah, kayak gitu caranya. Udah bisa ya. Jadi kita sekarang udah bisa nge-get data semuanya. Nih, kalau kita delete nih, kita coba balik lagi delete. Biasanya kalau udah kesel ya, kita delete-deletein semua data. Set. Wah, tinggal si Dono. Nah, gitu. Mungkin gitu aja ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Sorry ya, hari ini kayaknya saya agak ini nih, agak capek nih. Oke, saya stop share dulu. Kang, mau nanya Kang? Oke, ada yang mau nanya? Saya mau nanya Kang. Oke, gimana gimana? Kan kita